programming Python terlebih dahulu. Ya, jadi sebenarnya struktur data itu bisa di mana-mana, Bapak Ibu, bisa di bahasa Java, bisa di bahasa C++, di bahasa C, di bahasa Python, dan lain sebagainya. Jadi intinya struktur data itu bagaimana kita membuat suatu program yang efisien, bisa seperti itu, atau misalkan kita lebih bagaimana membuat apa namanya, ya, struktur data yang baik untuk mendukung aksi lain, ya, misalkan untuk kebutuhan data science dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gunakan Python 3 karena Python 3 sudah terupdate ya saat ini. Nah, untuk memulainya kita perlu IDE atau Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan aplikasi. Nah, di sini IDE yang kita gunakan online, jadi silakan buka di alamat yang sudah saya kirimkan di collab.research.google.com. Nah, di sini siapapun bisa mengakses ya untuk Google Colab. Siapapun bisa mengakses, silakan bisa diakses ya di alamat collab.research.google.com. Nah, langkah awalnya setelah semua masuk di sini, silakan Bapak Ibu bisa berikan nama, misalkan nama filenya adalah belajar struktur data dan algoritma. Ya. Oke. Nah, di dalam struktur data ini mungkin kita kalau belajar struktur data nggak mungkin selesai satu pertemuan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba buat lagi pertemuan berikutnya. Jadi ada beberapa apa namanya topik di struktur data. Mungkin hari ini kita batasi. Hari ini mungkin lebih ke arah kita membuat program yang efisien ya dengan struktur data. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan struktur datanya, mungkin saya review sedikit mengenai pemrograman Python. Nah, ini kalau kita menggunakan Python, artinya kita membuat programnya ini dan dijalankan secara interpreter. Jadi tidak dijalankan dengan compiler. Nah, interpreter ini biasanya direpresentasikan ketika kita buat source code tertentu, ya, misalkan print, ya, misalkan belajar struktur data. Kemudian saya jalankan, ini bisa langsung dijalankan. Ya, jadi intinya adalah kalau dengan Python, apapun yang kita tulis bisa langsung kita eksekusi. Sebenarnya banyak perbedaan compiler dan interpreter. Nah, tapi di sini kita lebih memilih Python. Kenapa? Karena bisa diintegrasikan dengan bidang-bidang lainnya. Oke, kita mulai dulu dari apa namanya, dasar-dasar dari Python ya. Kita mulai dengan struktur dari programming Python ya. Jadi Python itu sebenarnya lebih simpel dibandingkan, mungkin menurut saya, dibandingkan programming lainnya. Sebagai contoh, misalkan ketika saya ingin menyimpan suatu variabel ya, variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara. Misalnya saya punya variabel A, saya isi dengan nilai 10 ya. Kemudian saya punya variabel B, saya isi dengan nilai 6,5. Saya punya variabel C, saya isi dengan nilai saya. Ya. Nah, kemudian saya coba jumlahkan A ditambah dengan B. Saya simpan di dalam variabel D, A ditambah dengan B. Kemudian saya gabungkan variabel D dengan variabel C. Kemudian saya cetak agar saya tahu isinya apa. D ditambah dengan seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini, saya punya variabel. Variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara. Namanya mungkin perlu belajar lebih lanjut, mungkin banyak penamaannya gitu, ketentuannya apa saja. Misalkan variabel A saya isi dengan 10, artinya ini 10 atau A ini adalah bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena kita isi dengan nilai 10, 10 ini adalah bilangan bulat. Kemudian variabel B saya isi dengan nilai 6,5, berarti di sini dia adalah double. Ya. Kemudian variabel C saya isi dengan kalimat nilai saya.
berarti variabel C ini adalah string, atau string itu adalah kalimat. Ya. Kemudian variabel D saya isi dengan A ditambah dengan B. B otomatis dia menjadi itu. Dan kita cetak C ditambah dengan strd, artinya pas dicetak nilai saya titik 2 16,5. Nah, di sini dibandingkan programming lain yang mungkin perlu mendefinisikan tipe datanya apa, di Python ini tidak perlu. Jadi langsung ditulis A sama dengan 10, B sama dengan 6,5 dan seterusnya. Ini lebih cepat mungkin ya kalau dalam kita ngodingnya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Sampai sini nggak ketinggalan ya, bisa saya lanjutkan kembali. Oke, baik, berikutnya adalah kita mengenal adanya statement ya. Tadi kita sudah mengenal adanya variabel ya. Jadi variabel ini adalah tempat penyimpanan data secara sementara. Nah, kalau ada pagar di Python itu adalah komen. Komen itu tidak dibaca oleh programming, jadi langsung di skip. Oke, berikutnya saya coba definisikan statement. Nah, statement itu adalah pernyataan ya, betul. Pernyataan di sini misalkan print C ditambah dengan strd. Nah, di sini ini statement ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menerima input dari keyboard ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah biasanya di Python 2 dan 3 itu beda. Di sini kita hanya perlu menggunakan keyword yang disebut dengan input ya. Masukkan suatu nilai. Ya, kita masukkan suatu nilai, kemudian kita simpan di dalam variabel A. Nah, nilai yang diinput di dalam keyboard kita nanti, misalnya kita jalankan dulu. Nah, cara menjalankannya sudah tahu mungkin ya, Bapak Ibu ya, tinggal di play saja ini. Misalnya masukkan suatu nilai, saya masukkan nilai 10. Ya, ketika saya masukkan, maka dia akan berubah menjadi string secara otomatis kalau keywordnya adalah input. Nah, di sini perlu kita berikan casting. Casting ini adalah mengubah suatu variabel menjadi variabel lain. Dalam hal ini adalah kita mengubah string dari input keyboard kita menjadi bilangan bulat, ya, sehingga kalau kita print A ditambah dengan 10, maka nilainya adalah, kalau misalnya kita berikan suatu nilai 20. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memberikan casting? Kalau tidak ada casting, artinya akan error. Kenapa error? Karena inputnya di sini string, kemudian simpan ke dalam A ini adalah string. Sehingga apa yang terjadi? String 10 ditambah dengan 10 ya nggak bisa, gitu. Sehingga harus kita lakukan casting. Baik itu castingnya di sini, maupun castingnya di dalam A-nya, seperti ini. Oke, di sini input ya, integer, bilangan bulat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Casting ini adalah mengubah suatu tipe data menjadi tipe data lainnya. Contoh di sini, castingnya str. Str ini adalah string. Kita mengubah dari suatu bilangan bulat ke bilangan, dari string ke bilangan bulat. Sebaliknya, int adalah mengubah dari suatu string ke bilangan bulat. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, konsep berikutnya yang esensial dari mempelajari bahasa pemrograman Python adalah seleksi kondisi dan juga perulangan ya. Nah, jadi seleksi kondisinya adalah kita coba memilih suatu kondisi yang terpenuhi. Ya, sebagai contoh, silakan untuk membuat kode baru ini bisa diklik kode ya. Saya punya suatu variabel n, saya isi dengan nilai 10 ya. Kemudian saya akan coba lakukan seleksi kondisi. Apakah benar nilai n ini lebih besar sama dengan atau lebih besar daripada 20? Nah, polanya selalu seperti ini. Formatnya adalah if kondisi, jika terpenuhi maka eksekusi statement di bawahnya. Kita print, misalkan print adalah lebih str n lebih besar daripada lebih besar dari plus str ini dari 20 ya. Nah, misalkan saya isi nilainya 30.
maka yang terjadi adalah 30 lebih besar daripada 20. Ya. Nah, ini karena kondisinya terpenuhi. Benar kan? Karena N-nya 30, apakah benar 30 lebih besar daripada 20? Benar, maka cetak print. STRN lebih besar daripada 20. Nah, kemudian kita tambahkan keyword elif. Elif ini adalah else if. Selain kondisi yang pertama terpenuhi, maka akan mengecek di kondisi elif ini. Ya. Selain itu, misalkan jika dia lebih kecil, maka kita cetak strn, kemudian plus lebih kecil dari 20. Selain itu, maka print sama. Oke, kita ubah nilainya menjadi 10. Nah, dia akan masuk ke dalam elif ini. Kenapa? Karena elif ini terpenuhi. Coba kita lihat terlebih dahulu. Apakah benar N lebih besar daripada 20? 10 lebih besar daripada 20. Salah. Jika salah, maka statement di dalam if tidak akan dieksekusi. Nah, manakah yang bagian dari statement? Yaitu kita harus berikan suatu tab ya di sini. Kasih tab. Ya. Kalau tidak diberikan tab, maka print ini bukan bagian dari if. Ya, kenapa harus diberikan tab? Menandakan bahwa statement di bawahnya ini bagian dari seleksi kondisi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah benar N lebih besar daripada 20? Salah. Karena salah, maka dia akan ngecek di bawahnya. Apakah benar N lebih kecil daripada 20? Benar, karena 10 lebih kecil daripada 20. Apa yang terjadi? Kita cetak STR 10, berarti 10 lebih kecil daripada 20. Seperti itu. Kalau saya ubah menjadi 20, maka isinya adalah sama. Kenapa sama? Karena if yang pertama tidak terpenuhi, lari ke else if tidak terpenuhi, maka lari ke else. Ya, selain kedua statement ini, maka jalankan else. Seperti itu. Mungkin sampai sini jelas ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini kita masih, bagi yang baru join, kita masih ini ya, masih apa namanya, baru memulai untuk programming Python dasar ya. Sebelum menuju ke struktur data, mungkin kita perlu bahas programming dasar. Ya. Oke, berikutnya sekarang kita buat suatu studi kasus ya. Studi kasusnya adalah input sebuah bilangan, ya. Kemudian periksa apakah bilangan tersebut merupakan faktor dari N. Ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya N, ya, N-nya saya isi 20, kemudian saya masukkan apakah 5 merupakan faktor daripada 20, ya, apakah 3 merupakan faktor dari 20, dan seterusnya. Jawabannya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ya, faktor itu adalah jika dibagi dari bilangan ini, maka dia tidak ada sisa. Ya. Misalkan 20 dibagi 20, ya nggak ada sisa. 20 dibagi 10, nggak ada sisa. 20 bagi 5, nggak ada sisa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba buat programnya, silakan Bapak Ibu. Yang ingin coba dengan algoritmanya sendiri, silakan. Oke. Kita coba langsung buat ya. Misalnya N-nya saya isi dengan 20. Kemudian input suatu bilangan ya. Kemudian kita ubah, masukkan ke dalam X ya. Ubah ke dalam bilangan bulat. Kemudian kita periksa apakah benar ini adalah faktor dari N ya. Kita gunakan if X modulo N sama dengan 0, maka print R X plus adalah faktor dari plus 20. 20 R N. Misalnya saya masukkan angka 5. Oh, salah ya, kebalik. N modulo X. Ya, 5 adalah faktor dari 20. Kemudian saya masukkan lagi misalkan 10. 10 adalah faktor dari 20. Kemudian saya masukkan 13.
Nah, 13 bukan faktor daripada 20. Maka dia tidak akan ada print ya. Seperti itu. Oke, saya coba jelaskan di sini. Saya punya variabel tempat penyimpanan data sementara ya. Variabelnya saya isi dengan nilai 20, namanya adalah n. Kemudian saya punya variabel lagi namanya x ya, saya isi dari inputan user ya. Input dari user saya masukkan misalkan 5 ya. Nah, di sini ada pengecekan apakah benar n jika dibagi dengan x itu tidak ada sisa ya. Jika dibagi x tidak ada sisa. Nah, dalam hal ini kita gunakan keyword yang disebut dengan modulo. Modulo ini adalah mengecek sisa pembagian. Nah, kalau isinya tidak ada sisa atau sama dengan 0, maka kita print strx ya, atau di sini adalah x-nya misalkan 5 adalah faktor dari 20 ya, seperti itu. Atau kita ubah. Misalkan nilainya 100 ya. N-nya 100. Saya masukkan misalkan 90. Tidak ya. Kemudian saya masukkan 50. 50 adalah faktor dari 100. Oke, ini contoh dalam membuat beberapa studi kasus di algoritma ya, memeriksa apakah suatu bilangan adalah faktor dari bilangan lainnya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasus lainnya. Tidak ada? Mungkin udah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya masuk ke yang lain mungkin ya. Sebentar. Oke, ya. Berikutnya adalah perulangan. Ya. Nah, perulangan ini intinya dia mengulang suatu statement ya. Berulang kali di sini bisa dengan keyword, dengan for, ataupun dengan while ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya banyak dengan struktur data. Bagaimana kita membuat program yang efisien ya. Nanti ada yang disebut dengan notasi Big O, tergantung dari banyaknya perulangan yang Bapak Ibu buat. Oke, mungkin kita dari kasus sederhana dulu ya. Ya, motivasinya adalah misalkan kita ingin mencetak satu nilai print 1 sampai dengan 100. Bagaimana caranya? Konvensionalnya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Print 100. Nah, dengan perulangan kita tidak perlu ngetikin satu-satu. Jadi tinggal kita lakukan perulangan. Dari mulai 0 sampai dengan 100. Print stri. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari mulai 1 sampai dengan 100 kita cetak ya. Ini yang disebut dengan perulangan. Jadi mengulang statement. Statementnya cuma satu di sini, tapi diulang-ulang. Sebanyak berapa kali diulang? Sebanyak 100 kali. Ya, saya ulangi ya. Ini adalah statement print. Nah, perulangan di sini dengan keyword namanya for, artinya kita bisa mengulang berkali-kali. Nah, inilah tujuan dari perulangan. Ya. Oke, berikutnya kita coba dengan oke, mungkin saya ini dulu ya, komen dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk perulangan, udah jelas ya mungkin Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita gunakan keyword while ya. Nah, while ini adalah salah satu keyword perulangan untuk mengulang sesuatu sampai kondisinya tidak terpenuhi. Sebagai contoh, misalkan saya punya variabel bantu ya, i sama dengan 0, while sebelum itu saya punya n-nya misalkan 10, i-nya lebih kecil daripada n, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Print stri plus 1, sama seperti yang tadi. Kemudian i sama dengan i plus 1. Nah, yang terjadi adalah kita mengulang sebanyak 10 kali. Nah, cara kerjanya gimana? Bisa diperhatikan di sini. Saya punya variabel n, saya isi dengan 10. Saya punya variabel i, saya isi dengan 0. Kemudian di sini, perulangan ini terus-menerus dilakukan sampai kapan? Sampai kondisi yang di dalam ini tidak terpenuhi.
Ya, sebagai contoh di sini I-nya 0. Apakah benar 0 lebih kecil daripada 10? Benar. Kalau benar, maka eksekusi semua statement di bawahnya. Ya, yang dieksekusi adalah print str I-nya 0 ditambah 1 berarti print 1, ya, kemudian I sama dengan I plus 1. I yang sebelumnya 0 menjadi 1. Nah, berikutnya di dalam while ini masih terus dicek. Apakah benar I lebih kecil daripada N? Benar, karena 1 lebih kecil daripada 10. Yang dilakukan adalah print str I plus 1, I-nya 1 tambah 1 menjadi 2. Kemudian I sekarang menjadi I sama dengan I plus 1. 1 tambah, salah, 2 ditambah 1, sekarang menjadi 3, dan seterusnya. Sampai dengan 9 di sini. Nah, ketika I-nya 9, ya, setelah melewati berapa kali perulangan, kita cek lagi apakah benar 9 lebih kecil daripada 10. Benar. Print str 9 plus 1, print 10. Kemudian I sama dengan I plus 1. I sekarang menjadi 10. Nah, sekarang 10, apakah benar 10 lebih kecil daripada 10? Salah. Ya, karena salah, maka apa yang terjadi? Stop. While-nya tidak akan dieksekusi lagi. Nah, inilah perulangan. Nah, perulangan ini menjadi kunci kita, salah satunya, ya, salah satu cara untuk membuat program yang efisien. Ya, sebagai contoh, misalkan saya punya data, misalkan apa ya? Misalkan saya punya suatu nilai, N-nya sama dengan 8, kemudian kita ulang ya, dari mulai 0 sampai dengan N. Nah, kemudian kita print R I, ya. Oops. Oh, ini terus. Oke. Nah, ada berapa kali yang dieksekusi di sini? Ada 8 kali yang dieksekusi. Oke, ini baru satu perulangan. Nah, bagaimana jika ada perulangan di dalam perulangan? Ada berapa kali kira-kira Bapak Ibu yang dieksekusi? Total ada? Ada berapa kira-kira? Ada 8 dikali dengan 8, ya. Atau misalnya kita punya suatu temporary data, kemudian TMP-nya kita plus 1, kemudian print TMP. Nah, kita mau mengetahui ada berapa TMP-nya di sini. 64. Kenapa 64? Untuk setiap I, perulangan I, dia akan mengeksekusi perulangan J. Perulangan J-nya berapa kali? Ada 8 kali. Setiap I. I-nya ada berapa kali? Ada 8 kali. Total ada 64 kali. Nah, kalau kita lihat di sini sudah belum kompleks, tapi menuju ke kompleks, ya. Sehingga ini kita sebut dengan notasinya yaitu ON kuadrat, ya. Kenapa ON kuadrat? Karena di sini jika inputannya N-nya sama dengan 8, ya, logiknya seperti ini mungkin. Ini kompleksitasnya adalah ON kuadrat dalam notasi Big O. Nanti boleh dicari ya, mungkin Bapak Ibu, atau kita bahas hari ini boleh, mengenai kompleksitas dari program yang kita bangun. Nah, kalau kita lihat, di sini kompleksitasnya adalah ON kuadrat. Kenapa? Inputnya adalah 8, ya. Output ataupun apa yang dia laluin ada 64. Nah, berarti ketika kita masukkan inputnya 8, outputnya 64, berarti di sini kompleksitasnya adalah ON kuadrat. Karena 8 kuadrat adalah 64. Seperti itu. Atau misalnya saya ganti. Oke, saya coba kasus lainnya ya. Misalkan seperti ini. Kita punya perulangannya. Ada perulangan yang baru nih, namanya K. Ya. Nah, kira-kira berapa kompleksitasnya Bapak Ibu? Kita jalankan. 512. Nah, artinya di sini ON pangkat 3.
Kenapa ON pangkat 3? Inputnya ada 8, outputnya 512. Berarti dia masuk 8 ke dalam N sini. 8 pangkat 3 adalah 512. Artinya, kompleksitas dari program yang kita buat adalah ON pangkat 3, yang mana ini sudah kompleks. Nah, saya ubah lagi sekarang. Jadi seperti ini. Atau ada pertanyaan dulu, silakan boleh ditanyakan mungkin sebelum jauh. Ya, oke. Nah, jadi di sini ada yang disebut notasi Big O, ya. Oke, notasi Big O ini menggambarkan seberapa kompleks dari algoritma yang kita buat. Ya. Nah, di sini kalau algoritma yang kita buat itu, ini menurut beberapa pendapat dan juga pendapat saya. Kalau masih ON kuadrat, program kita yang mungkin masih wajar ya. Mungkin ada yang pernah mengenal bubble sort ya, atau misalnya insertion sort dan lain sebagainya. Itu kita bisa buat dalam skala baik itu ON pangkat 3, ON pangkat 2, bahkan ON. Nah, berarti pilihannya seberapa kompleks kita menyusun algoritmanya. Ya, mungkin gini. Studi kasusnya bubble sort ya. Nah, bubble sort ini bisa ON, oh nggak ada ya. Oke, langsung aja gini. Complexity, oke. Nah, bubble sort mungkin kita diskusinya terpisah mengenai sorting, nggak kita bahas di sini. Nah, kalau kita lihat, nah ini sebagai contoh, di sini kompleksitasnya adalah ON kuadrat kalau dari program ini. Bisa nggak kita bentuk lagi menjadi ON? Ya, itulah tujuannya. Ya, jadi bisa variasinya, misalkan Bapak Ibu menyusunnya, saya mau cepat aja. Maksudnya algoritmanya saya nggak mau berpikir banyak. Oke, seadanya dulu. Ternyata pas dilihat, ternyata ON pangkat 3. Wajar sebenarnya bisa digunakan, tapi kompleks. Kemudian saya tingkatkan lagi menjadi ON pangkat 2. Oh, lebih cepat lagi, tapi masih bisa jadi ON gitu. ON ini menjadi lebih tidak kompleks. Nah, kenapa? Kenapa kita harus memikirkan kompleksitas? Karena kompleksitas ini sebenarnya ada pengaruhnya juga terhadap running time kita. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh. Kompleksitas dari bubble sort yang pernah diteliti mungkin atau yang sering dikerjakan, di sini ada yang paling buruknya, yaitu ON pangkat 2 yang tadi. Bisa nggak kita membuat dalam skala ON? Bisa, di sini ada yang sudah rasa ON. Lebih baik lagi gimana ya? Mungkin di atas ON ya log N gitu. Log N lebih cepat lagi, tapi mungkin effort gitu jadinya. Seperti itu ya mungkin Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih contoh, contoh misalkan seperti ini. Saya punya, sebentar, saya copy aja deh. Nah, di sini misalkan saya ganti aja deh ya, pakai while. Ya, misalkan di sini contohnya adalah selama I sama dengan 0, dan I lebih kecil, ini saya ganti 1, lebih kecil sama dengan N. Ya, kita coba TMP sama dengan TMP plus 1, kemudian I sama dengan I plus 1, ya, kemudian kita print TMP. Nah, dengan program ini kan sebenarnya masih ON. Bisa nggak kita ubah kompleksitasnya menjadi log N, menjadi lebih cepat? Bisa. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Oops, mungkin tidak menggunakan ini.
Oke, nah di sini kalau kita lihat, saya kopikan saja. Nah, kompleksitas kita di sini adalah log n, ya. Kenapa log n? Karena inputnya 8, yang dieksekusinya ada 3, ya. Artinya di sini adalah kalau kita bicaranya basis lognya adalah 2, ya. Log 8 adalah 3, basisnya 2, ya. Seperti itu. Jelas nggak mungkin Bapak Ibu? Atau kita ganti. N-nya 4. Ya, seperti ini ya. Jadi intinya di sini bisa lebih cepat, bisa lebih baik kompleksitasnya. Ya, kalau kita lihat, mungkin saya coba lihatkan dulu tabel kompleksitasnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada yang disebut dengan linear. Ya, linear ini tadi ON ya, perulangannya inputnya 8, yang diprosesnya 8. Atau misalkan ON kuadrat ya, kuadratik ya. Inputnya 8, yang diprosesnya ada 4. Atau misalkan ON pangkat 3, yang di inputnya 8, yang diprosesnya ada 512. Lebih cepat lagi bagaimana? Log n. Log n yang di inputnya 8, yang diprosesnya ada 3. Itu log n, karena log 8 adalah 3. Gitu. Di atasnya ON, di bawahnya ON kuadrat bisa n log n. Ya. N log n sebagai contoh seperti ini. Ini saya kasih contoh. Yang ini log n, saya kasih contoh lagi yang n log n. Kita mulai dari 0 sampai dengan n, ya. Kemudian ini oke, kita coba eksekusi. Di sini adalah kompleksitasnya yaitu n log n. Kenapa bisa? Inputnya 8, outputnya 24. Ya, yang diprosesnya ada 24 kali. Ya. Kenapa bisa? Karena n-nya tadi 8, 8 log 8 sama dengan 24. Benar ya? Karena log 8 kan 3 tadi. 3 kali 8, 24. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita buat algoritmanya itu bisa kita atur sendiri kompleksitasnya. Jadi misalkan kasusnya adalah bubble sort. Hal yang wajar kalau kita mendapatkan kompleksitasnya itu ON kuadrat. Tapi kalau bisa lebih baik lagi, misalkan kita bangun algoritmanya dengan kompleksitasnya itu hanya ON ya, atau misalnya maksimumnya adalah n log n, itu lebih baik. N log n dengan n kuadrat lebih baik yang mana? N log n. Kenapa? Contoh di sini. Input 8, output 24. Berarti di sini adalah kalau n log n 24 kali pemrosesan. Kalau ON kuadrat, inputnya 8, outputnya adalah 64 pemrosesan. Lebih baik yang n log n. Nah, ini yang kita pilih ya modelnya. Oke, satu studi kasus terakhir untuk kompleksitas ya. Jadi kompleksitas algoritma ini banyak masuk ke dalam struktur data karena bagaimana kita merancang struktur data yang baik untuk mendukung program kita, bisa itu di basis data, maksudnya bisa di data science ya, bisa untuk pekerjaan back end, front end dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi. Sebagai contoh misalkan codingan yang tadi, kemudian saya tambahkan lagi codingan yang lain. Misalnya codingannya yang mana ya? Yang ini aja misalnya. Oke. Nah, dalam satu iterasi mungkin di sini ada 2 kali ini ya. Di sini n-nya nggak usah saya definisiin lagi. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau saya eksekusi ini, inputnya 8, outputnya TMP-nya, oke. Ternyata 536. Kira-kira kompleksitasnya apa nih? Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin silakan kalau ada yang bisa jawab, saya tunggu 1 menit.
Ada pertanyaan, apa penerapan dari Big O? Oke, saya langsung jawab aja ya. Penerapan dari Big O adalah kita bisa menghasilkan program dengan struktur data yang lebih efisien. Ngoding boleh cepat, tapi kompleksitas programnya bagaimana, gitu kan? Kenapa? Kalau kasusnya misalnya di back end, terlalu kompleks, pemrosesan bisa lama, gitu. Running time menjadi lama. Nah, itulah kita kenapa perlu belajar membuat program yang efisien. Langkah awalnya adalah kita mengetahui kompleksitas dari program sederhana yang bisa kita buat. Ada yang bisa jawab kira-kira kompleksitasnya apa nih? ON pangkat 3. Yang lain mungkin ada? Oke, baik. Mungkin saya coba jelaskan ya. Nah, kira-kira kompleksitasnya apa ini? Kita lihat dulu. Yang atas tadi kan kita sudah jawab. Kompleksitas yang ini adalah, masih ingat yang ini? Yang ini adalah, ini log n, yang ini n. Berarti di sini n log n. Oke. Yang bawahnya bagaimana? ON pangkat 3. Ya. Ya, sebenarnya sah menjawab ON pangkat 3. Tapi mungkin lebih tepat lagi adalah seperti ini. Ya. Kompleksitasnya adalah n log n ditambah dengan ON pangkat 3. Ayo kita hitung. 8 log 8 ditambah dengan 8 pangkat 3. 512 ditambah dengan 24 ditambah dengan 512. Isinya adalah 536. Jelas ya? Nah, jadi kompleksitas dari program kita ini adalah n log n ditambah dengan ON pangkat 3. Sah saja kalau menjawab ON pangkat 3, karena kita mencari yang terbesar. Tapi kalau kita jabarkan, ya seperti ini. N log n ditambah dengan ON pangkat 3. Nah, isinya, karena gini, ketika kita jalankan semua program ini, yang dieksekusinya ternyata ada 536 eksekusi. Ya, ada 536 statement yang dieksekusi. Nah, kompleksitasnya adalah ini. Kita jabarkan lagi bisa seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Bapak Ibu? Silakan. Oke, ini ada yang n pangkat 3 ditambah dengan n log n. Oke, jawabannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bahasan lain? Ini masih panjang bahasannya. Oke, tidak ada. Baik, saya coba lanjutkan. Nah, jadi di sini kita sudah bahas dasar-dasar pemrograman Python. Kita sudah bahas juga kompleksitas algoritma, walaupun hanya sekilas ya. Nanti bisa kita adakan webinar mengenai kompleksitas algoritma lanjutan mungkin, karena masih banyak sekali notasi yang bisa kita gunakan dalam mengukur program, kompleksitas dari program kita. Oke, berikutnya kita akan masuk ke ini lain. Ya, mungkin ini udah ya tadi faktor faktorial. Latihan. Mungkin perlu latihan. Ya, ini mudah ya latihannya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam OOP. Ya. Nah, jadi kenapa kita bahas OOP? Karena OOP ini termasuk salah satu tools yang membantu dalam membuat struktur data yang efisien ya. Bayangkan seperti ini, mungkin pernah main game ya, Bapak Ibu pernah coba game, misalkan saya dulu mainnya apa namanya, kalau game Android itu namanya COC misalnya. Clash of Clan ya, gitu kan. Kalau saya membuat beberapa archer misalnya, saya tinggal tap layar saya saja kan. Nah, itulah kita bayangkan itu sebagai objek ya. Nah, di sini ketika kita tap objeknya, layar kita akan keluar archer ya. Sampai kapan? Sampai ada limit gitu. Misalkan ada 50 archer ya. Semua archer itu warnanya sama, misalnya warna pink gitu. Nah, kemudian saya punya swordman misalnya. Pas saya tap layar saya,
Saya bisa mengeluarkan swordman, pedangnya sama, wajahnya sama, kostumnya sama, dan lain sebagainya. Nah, di sini konsep kelas dan objek mirip seperti yang tadi saya jelaskan. Di mana kelas itu biasanya adalah prototype ataupun perancangan dari apa yang akan kita implementasikan nanti. Jelas ya? Misalnya perancangannya adalah saya punya kelas archer. Kemudian saya punya kelas swordman. Kelas archer dan kelas swordman ini merupakan bagian dari kelas warrior misalnya. Kemudian kelas warrior ini merupakan bagian dari kelas person misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kelebihannya dengan membuat OP adalah kita tidak perlu sama seperti program terstruktur ya, maksudnya misalnya kita mau buat archer ya, kita buat satu-satu. Nah, kalau dengan OP tinggal kita implementasikan saja. Codingannya sudah saya bagikan ya, karena ini malam acaranya, jadi saya bagikan saja codingannya, sudah bisa diakses ya. Nanti kita bahas codingannya aja. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, lebih detailnya seperti ini. Saya punya kelas mobil, kemudian kelas mobil ini, setiap kelas itu pasti punya properti dan punya metode. Ya, di mana properti ini biasanya identitas dari kelasnya. Dan metode ini biasanya apa yang digerakkan, apa yang dikerjakan, ya, ini behavior biasanya, metode. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya kelas mobil, namanya. Kelas mobil ini bisa saya implementasikan, misalkan objeknya adalah mobil Ford misalnya, dan mobil Toyota. Bedanya apa? Bedanya ya, misalnya propertinya yang berbeda ya. Ini sebagai contoh misalkan kelas mobil, objeknya ini bisa Mercy, BMW, kemudian Audi ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat konsep pemrograman berorientasi objek di Python ya, atau kita sebut dengan OOP ya di Python, ini sama seperti programming OOP pada bahasa lainnya, sama. Konsepnya itu sama, hanya mungkin implementasi ngodingnya yang berbeda. Nah, sebagai contoh misalkan saya ingin mendefinisikan kelas mobil ya. Tinggal kita definisikan saja kelas car. Kemudian propertinya ini bisa kita representasikan di programming ini dengan variabel ya. Sebagai contoh misalkan di sini ada variabel ya, kita dahulukan dengan self ya. Self ini menandakan bahwa ini adalah variabel objeknya ya. Self name sama dengan name ya. Kemudian di sini sama seperti pemrograman lainnya, ada init ya, yang disebut dengan konstruktor. Nah, biasanya di dalam konstruktor ini adalah objek yang pertama kali, metode yang pertama kali dieksekusi ketika program dijalankan. Kemudian kita punya di sini ada sebentar. Di sini ada dua properti ya, yaitu self name dan self color ya. Nah, kenapa yang ini pakai self name? Karena di sini self name ini mengacu pada variabel dari objeknya. Sementara name di sini adalah variabel yang dikirimkan dari sini. Nah, nanti kita coba implementasi ya programnya. Nah, kemudian yang disebut dengan metode di sini adalah yang disebut dengan metode di sini adalah getChar. Setiap ada fungsi dan prosedur, saya belum bahas fungsi dan prosedur ya di Python. Nah, setiap ada fungsi atau prosedur yang ada di Python, itu kita sebut dengan metode. Ya. Metode adalah fungsi atau prosedur, sementara variabel itu adalah properti. Seperti itu mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini, kelasnya hanya satu, kelas mobil. Implementasinya yang banyak. Ya, sebagai contoh misalkan, saya buat implementasinya Ford 1 dan Toyota 1. Udah ada dua objek di sini dari satu mobil ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah atribut di dalamnya. Yang berbeda nilai atau value dari atribut di dalamnya. Yang berbeda. Sebagai contoh outputnya seperti ini. Mobil 1 namanya Ford, warnanya merah. Mobil 2 namanya Toyota, warnanya hijau. Beda dalamnya, tapi nama atribut atau metadatanya pasti sama. Name, color. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa misalkan yang satu name, yang satu nama. Atau yang satu color, yang satu warna. Nggak boleh.
harus sama semuanya metadatanya. Yang membedakan apa? Value di dalamnya. Yang satu Ford, yang satu Toyota gitu. Kita balikan lagi ke COC, misalkan game COC tadi, misalkan yang satu adalah Swordman, yang satu adalah Archer gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjut pertanyaan. Oke, saya lanjut. Dari Mas Hafiz. Tadi yang input 8, yang proses 24, maksudnya jumlah inputan sebanyak 8 kali, maka akan ada data 24 kali ulangan. Maaf, saya masih bingung karena terkait jumlah pernyataan. Oh, oke. Dari YouTube ya berarti ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Baik. Nah, jadi ya terkait dari apa namanya notasi ya Biko tadi mungkin nanti saya review kembali ya. Jadi kita lanjutkan dulu mungkin untuk yang apa namanya OP dulu mungkin ya. Ini soalnya udah masuk ke OP. Oke, baik. Saya coba lanjut dulu ya untuk yang OP. Nah, berikutnya ini contoh lainnya. Di sini kita bisa membuat multiple object ya dengan perulangan. Ya, kalau tadi kan kita buatnya satu persatu nih. Sebenarnya ini bisa kita buat dalam perulangan. Nah, sebagai contoh seperti berikut ya. Atau saya ulangi ya, cara bacanya seperti ini. Di sini saya punya variabel namanya Ford1. Kemudian saya panggil kelasnya namanya car. Ya, car di sini ketika kita implementasikan dari kelas car, di sini akan memanggil otomatis konstruktor init ini. Ya, init ini akan selalu dieksekusi pertama kali. Nah, ketika mau eksekusi init, ada yang dikirimkan datanya. Apa yang dikirimkan dari program lainnya, yaitu Ford dan merah. Di mana Ford ini akan diterima oleh name, dan merah ini akan diterima oleh color. Ya. Kemudian name di sini akan kita simpan di dalam variabel objeknya. Ingat, patokannya jika ada self dot sesuatu, ini adalah variabel objek. Beda ya, kalau tidak ada self, itu adalah variabel class. Nah, kalau kita lihat di sini, Ford ini akan masuk ke name, sehingga di sini akan menjadi Ford. Objek yang pertama, yang nama variabel objeknya adalah Ford1, ini self name-nya adalah dan self color-nya adalah merah. Kemudian car.carCount plus 1 plus sama dengan 1 ini artinya kelasnya ini sudah baru satu yang diimplementasikan. Oke, kemudian saya buat objek yang kedua, nama variabel objeknya adalah Toyota 1. Kemudian saya panggil kelas car, ya. Kemudian saya masukkan Toyota dan hijau, ya. Toyota akan diterima oleh name dan hijau akan diterima oleh color, ya. Kemudian name ini tadi kan isinya Toyota. Kita simpan di dalam self name. Sehingga objek yang kedua namanya adalah Toyota dan color-nya adalah hijau. Nah, kemudian kita cetak print total mobilnya tadi kan kita increment ya, plus sama dan 1. Dia akan isinya 2 ya di sini. Kemudian kita coba cetak mobil yang pertama. Kita coba get car ya. Get car di sini misalkan kita kembalikan name-nya self name. Ini self name ini objek refer to objek itu sendiri ya. Maka yang dikembalikan adalah Ford dan merah. Yang kedua adalah Toyota dan hijau dan seterusnya. Ya, jadi ini kalau satu persatu. Bayangkan kita ada 1000 objek yang ingin kita implementasiin, nggak bisa cara seperti ini. Gunakan perulangan ya. Nah, di sini sama ya, hanya diganti kelasnya saja. Kelasnya di sini ada person, ada nama, ada usia, ada jenis kelamin ya. Nama, usia dan jenis kelamin. Ini masing-masing objeknya. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya, misalkan jumlahnya ada 1000. N-nya berarti 1000. Kemudian kita lakukan perulangan ya, perulangannya di sini dari 0 sampai dengan 1000. Diulang 1000 kali. Kompleksitasnya adalah ON ya, karena kan inputnya 1000 berarti yang dieksekusinya 1000 juga kalau kita lihat program ini. Tapi kalau keseluruhan berarti ON plus ON
sama dengan ON kompleksitasnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita input satu-satu, masukkan nama, masukkan usia, masukkan jenis kelamin, kemudian personnya, kan kita mau implementasi ya dari kelas person. Saya buat suatu variabel person, saya isi dengan list, ya. Di mana listnya ini kita append. Apa yang di append yaitu objek yang berasal dari kelas person. Nah, di mana masuk ke dalam konstruktor ada nama, usia, dan jenis kelamin. Nama, usia, jenis kelamin. Masuk. Namanya misalnya Octav, usia 28, jenis kelamin pria. Masuk, diterima di sini. Octav 28 pria. Self namanya Octav, self usianya 28, self JK-nya pria. Data yang kedua, iterasi yang kedua, saya masukkan lagi. Masukkan nama Pamela, masukkan usia 29, masukkan jenis kelamin wanita. Kemudian saya implementasikan objeknya. Masuk ke dalam sini Pamela 29 wanita. Self namanya Pamela, self usianya 29, self JK-nya wanita. Nah, di sini udah diinput semua di dalam suatu list yang isinya adalah objek ya, list objek person. Nah, di sini kita tinggal keluarkan lagi apa yang ada di dalam objek list dari objek person tersebut. Nah, dikeluarkan ini ada 2 data. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa menggunakan multi objek untuk mengimplementasikan kelas kita seperti itu ya. Nah, kemudian ada konsep lainnya, pewarisan ya, inheritance dari OP. Ya sebenarnya banyak konsep dari OP, tapi nggak saya bahas lebih lanjut ya. Nah, ini mungkin saya skip dulu. Nah, jadi intinya seperti ini, inheritance ya. Saya punya kelas namanya bangun datar, kemudian saya punya implementasi metodenya ada hitung luas dan hitung keliling. Kemudian bangun datar ini ada kelas lagi yang merupakan warisan ya, yaitu persegi, ada lingkaran, ada persegi panjang, dan segitiga. Intinya pewarisan ini dia mewariskan kepada kelas yang refer kepada dia, yaitu metode dan juga objeknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin saya sedikit saran Bapak Ibu, jika ingin menguasai struktur data, mungkin kita perlu mempelajari lebih lanjut teknik dari OP, ada banyak sekali, ada polymorphism, kemudian ada interface, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh implementasi, misalnya kalau Bapak Ibu pernah ngoding Android ya, itu di dalamnya itu full OP. Atau misalkan kita ngoding backend ya, misalkan dengan pemrograman Python ya, dengan Django atau Flash ya, itu juga OOP ya. Atau misalnya dengan PHP, dengan kode igniter, itu juga OOP, dan seterusnya. Jadi intinya OOP ini diperlukan juga dalam struktur data. Bagaimana kita merancang struktur program kita menjadi lebih efektif dan efisien. Kalau efektif artinya apa yang kita buat, ya itu tidak ada yang hambur ya, misalkan tadi kompleksitasnya, ya itu sama sebenarnya dan efisien juga. Ya silakan jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Udah jelas sampai sini? Oke, baik, saya lanjut kembali ya. Nah, kemudian kita masuk ke struktur data. Nah, struktur data ini di sini ya sebenarnya yang paling mudah adalah dengan menggunakan array ya. Array ini ada indeksnya ya, kemudian ada datanya ya. Biasanya ini tipe datanya sama ya. Biasanya saya akalin kalau kita membuatnya pakai array ya, dalamnya ada objek gitu. Jadi bukan tipe data yang sama. Misalnya contoh biasanya harus integer, harus, atau misalnya string semua harus integer semua, dan lain sebagainya. Ya udah, kita masukkan ke dalam objek aja gitu. Masuk ke dalam array ataupun list. Kemudian ada linked list ya. Linked list ini salah satu struktur data untuk apa namanya, dia berkaitan, ada rantainya gitu, ada dia menunjuk kemana dan sebagainya. Kemudian ada stack ya, stack ini tumpukan piring ya. Sebagai contoh misalkan saya punya data yang kita masukkan pertama kali, berarti yang terakhir dimasukkan itu adalah yang pertama keluar. Last in first out. Ya, kebalikannya adalah queue ya. Queue ini seperti antrian ya, benar namanya queue, antrian.
Yang pertama masuk, yang pertama keluar. Data yang pertama diproses, data yang pertama keluar, dan seterusnya. Dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya. Ada binary tree. Ya. Di dalam tree ini ada banyak lagi. Ada yang disebut dengan red black tree, ada yang disebut dengan B tree, ya, dan seterusnya. Kemudian ada heap, ya, ada hash table, ada graph, ya. Selain itu juga, nah ini mungkin saya sedikit share, graph ini juga bisa di apa, risetnya banyak ya, graph. Saya juga sedang mengerjakan riset di graph, ya. Graph ini bisa kita kombinasikan dengan neural network. Mungkin yang belajar data science, ya, graph ini bisa bagian dari neural network. Dan itu ada yang pernah masuk ke dalam beberapa top conference. Mungkin bagi Bapak Ibu yang dosen. Dan sebagainya. Ini banyak sekali tipe datanya. Kalau yang di Python, yang defaultnya itu biasanya ada tuple, ya, ada list, ya, dan ada dictionary. Ya. Nah, ini sebagai contoh array, mungkin saya agak percepat. Ya, array ini tipe datanya harus sama. Kalau array-nya kita definisikan nama array-nya A, berarti salah satu datanya bilangan bulat, maka data lainnya harus bilangan bulat. Nah, kalau salah satu datanya objek, berarti semuanya harus objek. Nah, objeknya di dalamnya ini yang kita bisa mainkan. Gitu. Ini array seperti ini, cara apa namanya definisikannya. Kemudian ada list, ya. Nah, list ini juga sama ya caranya. Kemudian ini mungkin saya skip aja ya. Berikutnya ada link list, ya, di mana link list ini kita bisa menunjuk. Jadi dalam satu link list itu biasanya ada data dan ada pointer. Ya. Datanya ini bisa objek, ya, sama. Biasanya kita mainkan di dalam struktur data itu, datanya itu objek biasanya, makanya kita perlu belajar OP. Dan pointernya ini menunjuk ke link list yang lain, ya, ke node yang lain, seperti itu. Nah, untuk membuat link list ini sangat sederhana, ya, untuk di Python. Yang pertama kita perlu definisikan kelas link listnya. Ya. Misalnya kelas link listnya di sini, kita buat kelas node, ya. Kelas node ini ada data dan ada pointer, ya, namanya next di sini, next file. Nah, kemudian kita definisikan link listnya, ya. Nah, link listnya ini kita bisa tunjuk ke node yang lainnya dan seterusnya. Ini cukup mudah diimplementasikan untuk link list. Ya. Kemudian ada stack, ya. Stack ini konsepnya adalah ada push, ya. Push ini memasukkan ke dalam stack, dan ada pop. Pop ini adalah mengambil dari tumpukan stack tadi. Contoh lainnya adalah queue. Di sini queue ada proses di dalamnya, ada enqueue dan ada dequeue, ya. Enqueue memasukkan, dequeue mengeluarkan, ya, dan seterusnya. Nah, mungkin itu dulu saja yang bisa saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk menguasai pemrograman, ya, kalau buku saya nggak bisa sebut mereknya. Mungkin saya kasih tahu aja buku yang saya pelajari, ya. Jadi, atau misalkan yang paling mudah adalah ke Gramedia atau ke toko buku lainnya, itu cari buku di sana banyak sekali penulis top banget, ya, untuk nulis tutorial itu bagus sekali. Silakan di toko buku banyak, tapi mungkin saya kasih referensi saya dulu belajar, ya, tapi udah lama bukunya. Sebentar saya ingat-ingat dulu. Kalau saya dulu belajarnya itu Java pertama kali. Nama bukunya itu kalau nggak salah Big Java. Big Java ini banyak di toko buku online. Tapi referensinya mungkin silakan dicari sendiri. Big Java. Kalau saya dulu belajarnya Java. Kalau Python saya banyaknya online kayaknya. Ya, online sih. Kemudian kalau struktur data saya dulu belajarnya data structure Python. Nah, ini saya belajarnya kalau Python itu dari data bukunya Goodrich, data structure Python ini mudah dipahami dan studi kasusnya banyak, sangat lengkap, ya, cocok buat adik-adik mungkin yang ingin belajar banyak, ya, mengenai struktur data. Karena ini struktur data nih, mungkin
saya sedikit cerita dulu ya motivasinya. Dulu saya mengabaikan juga sebenarnya, udah struktur data gitu, sulit. Nah, tapi ternyata sekarang itu kepake banget. Kepakainya di mana? Di riset. Ya. Di riset itu sebagai contoh, misalkan riset saya di neural network. Ketika saya harus membuat model baru, nah ini bisa kita kombinasikan dengan struktur data. Nah makanya mungkin bagi adik-adik mahasiswa sulit sedikit, yaitu sulitnya pada saat belajar itu. Nanti setelah itu mungkin ada yang mau jadi dosen, ada yang jadi peneliti, ada yang mau di startup. Itu sebenarnya diperlukan sekali. Saya pernah ngobrol sama teman saya, sekarang sedang intern di Amazon, di Amazonnya itu seleksinya itu adalah struktur data. Ada teman saya juga yang bekerja di Facebook US, struktur data juga. Seleksinya itu struktur data. Jadi memang kelihatannya malas kita belajar struktur data. Tapi ini banyak fungsinya ya. Beberapa perusahaan besar ya di dunia, boleh dilihat sendiri nanti kan online apply intern atau kerjanya kan. Persyaratannya itu adalah mengerti struktur data gitu. Semakin cepat kita ngoding dan terus hasilnya itu bisa semakin baik kesempatannya. Seperti itu. Kemudian contoh kasus real penggunaan stack dan queue. Oke, ini saya jawab aja ya, Mas Rizky ya. Jadi contoh penggunaan stack dan queue mungkin seperti ini. Itu pilihan. Mau kita gunakan linked list, boleh. Mau gunakan tree, boleh juga gitu. Kita gunakan variasi dari tree, boleh juga. Jadi sebenarnya struktur data ini bagaimana kita membuat program yang efisien dan efektif. Itu kan tujuan utamanya gitu. Baik itu dari sisi programming dasarnya sampai dengan kita menggunakan tipe data di struktur data gitu. Nah itu bisa Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ya. Jadi kita mungkin perlu mengabaikan ini kedepannya dipakai di mana. Saya dulu juga berpikir ngapain belajar struktur data. Ternyata ketika jadi researcher kepake gitu. Kita buat neural network plus graph. Atau misalkan grafnya itu di dalamnya ada transformer, mungkin Bapak Ibu yang researcher mengerti gitu. Sekarang state of the art dari NLP kan transformer model gitu. Di dalam graf itu kita buat bangun graf sederhana, di dalamnya ada transformer. Nah, itu yang jadi jadi mungkin banyak yang mengabaikan, tapi ini penting gitu. Seperti itu mungkin ya. Jadi contoh realnya mungkin kita perlu abaikan saja. Yang penting kita pelajari konsepnya, nanti suatu saat mungkin ketemu digunakan di mana. Oke, ada lagi pertanyaan? Mas Rizky, mungkin saya nggak bisa lihat di YouTube, boleh di... Pertanyaannya, apa yang membedakan struktur data Python dengan struktur bahasa pemrograman lainnya? Dan sifat-sifat khusus apa saja yang dimiliki oleh struktur data Python? Yang membedakan apa ya? Sebenarnya dari strukturnya yang sama, itu aja. Dari mulai tadi ada linked list, ada tree, ada graph ya, ada heap dan lain sebagainya, itu sama. Penggunaannya sama, cara ngodingnya mungkin yang berbeda dan sintaknya yang berbeda. Cara implementasinya sama juga. Saya ketika implementasi di Java dengan di Python itu sebenarnya sama. Cuman cara kita ngodingnya beda kan, perintahnya beda Java sama Python gitu. Nah, tapi masing-masing bahasa kan sebenarnya ada kelebihannya masing-masing ya. Sebagai contoh misalkan di Java itu ada yang disebut dengan Java Garbage Collector, ya kan? Nah, sementara di Python misalkan contoh sederhananya misalkan di Python tidak perlu definisikan variabel. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya masing-masing. Kapan kita menggunakan Python, kapan kita menggunakan Java ya sebenarnya tergantung Bapak Ibu lebih senangnya di mana. Saya dulu Java user, ngoding backend di Java, ngoding front end Java juga, Android Java, tapi pindah ke Python. Kenapa Python? Karena integrasinya mudah gitu kan, dari sisi modul juga banyak ya, mungkin ngelihatnya seperti itu.
Dari pembuatan struktur data ya sama saja sebenarnya, struktur datanya itu lagi gitu. Tapi ya kompleksitas juga sama. Tadi misalkan di Java, misalkan kita bangun program konsepnya sama, misalnya bubble sort, kita bisa membuat programnya itu ON ya kompleksitasnya. Di Python juga bisa kita membuat ON. Jadi sebenarnya sama, hanya itu pilihan Bapak Ibu. Jadi bisa milih bahasa pemrograman apapun. Ya. Sekarang saya main di Golang juga, ya sama sebenarnya. Jadi semua bahasa itu sebenarnya sama. Bahasa Python, bahasa Java, ya mungkin sama seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Rizky, Python bagaimana caranya mengubah tipe struktur data? Misal saya punya variabel X sama dengan 1345. X itu kan tipenya tuple karena pakai kurung. Adakah cara agar X menjadi tipe list? Ya, kita bisa menggunakan library-nya banyak sebenarnya. Itu mengubah dari tipe variabel list ya, misalkan menjadi tipe lainnya. Nah, kita bisa menggunakan misalkan contoh library-nya itu adalah NumPy. Mungkin nanti kita boleh buat webinar khusus membahas mengenai NumPy. NumPy ini ada beberapa fungsi yang bisa mengubah suatu tipe data. Misalnya mengubah suatu tipe data menjadi array. Kita tinggal panggil fungsinya array. Atau misalkan mengubah menjadi apa, kita panggil fungsinya apa gitu. Nah, jadi bisa dengan fungsi atau cara konvensional, cara biasa bisa. Nah, lebih detailnya ini saya tidak terlalu ngulik di bagian ini. Ada salah satu pengisi di Bisa AI ya, namanya Pak Budi ya dari Universitas Maranatha. Jadi silakan dilihat videonya, namanya ada di YouTube-nya Bisa AI. Itu sudah dibahas detail sekali mengenai Pythonic ya. Bentar saya cek dulu masih ada nggak ya? Ya, Pak Setia Budi ya. Pak Setia Budi pernah membahas mengenai Pythonic. Ya, itu sudah lama sekali, bulan Mei 2020. Tapi masih banyak yang menonton ya, sangat banyak yang menonton. Jadi silakan jika ingin lebih lanjut mengenai membuat yang lebih efisien dari Python, itu boleh nonton YouTube-nya Bisa AI di youtube.com/bisaai. Pembahasannya bisa dicari Pak Setia Budi namanya ya, mengenai Pythonic. Oke, seperti itu mungkin Mas Rizky Pratama. You are now unmuted. Mungkin karena keterbatasan waktu nih Pak, ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Husni. Sebagai pemula Python, perbedaan mendasar Java dan Python untuk industri 4.0 sebaliknya. Menurut bahasa itu sama ya. Kalau saya bilang misalkan Python kurang bagus, nanti komunitas kan marah jadinya. Jadi sebenarnya sama semuanya. Bahasa itu bisa, yang penting kita bisa mencapai tujuan kita ini dengan bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, sebaiknya untuk industri 4.0 gimana ya? Lihat komponen di dalamnya 4.0 kan, di dalamnya ada IoT, ada AI, ya, analisis, mobile apps, pervasive dan lain-lain. Itu teknologi yang ada di dalam 4.0. Ya dipelajari, kita pelajari teknologinya, implementasikan dengan bahasa yang kita kuasai. Kalau menurut saya, ini menurut pendapat pribadi saya, menguasai banyak bahasa pemrograman itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah hanya satu bahasa, tapi kita menguasai sampai ke dalam bahasa tersebut gitu. Nah, kebetulan ini share sedikit. Kalau saya lebih senangnya Python, kenapa? Banyak yang bisa diulik di sini. Library-nya banyak, kemudian level programming-nya banyak gitu kan. Kemudian ke arah risetnya bagus. Nah, jadi kenapa saya pakai Python itu alasannya. Gitu. Dulu saya Java user gitu. Java Android gitu kan, kemudian
servernya ya, kita ke arah Java. Tapi setelah dipelajari ternyata Python juga sudah bisa sekarang gitu. Backend pakai Django atau Flash bisa, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Pak Husni. Jadi yang penting kita menguasai teorinya, implementasinya itu bisa dengan bahasa apapun. Sebagai contoh tadi, kalau belajar AI, belajar data science, Python sudah mumpuni. Belajar IoT, Python juga sudah bisa. Kemudian belajar apalagi misalkan mobile computing, nah perlu Java ya, perlu Android gitu, Kotlin. Nah itu, tapi kan di belakangnya kita pakai Python ya, back-end-nya dan lain sebagainya. Jadi pilihan sebenarnya Pak, boleh Java, boleh Python, boleh C++, boleh C#, ya, dan lain sebagainya. Tapi hati-hati juga dalam memilih bahasa. Dulu saya pernah, ini sedikit share. Saya pernah mendalami suatu bahasa, tapi saya nggak sebut merek bahasanya apa. Waktu itu booming, di Indonesia booming nih, ada aplikasinya, ada platformnya, ada mobile apps-nya, ada apa, wah lengkap sekali. Di mana-mana ada lombanya, gitu. Di mana-mana ada studi kasusnya. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir tidak didukung lagi. Akhirnya apa? Saya udah buat aplikasi, buat game beberapa dengan bahasa tersebut. Ternyata sudah tidak produksi lagi. Udah gitu. Benar-benar bahasanya tidak saya pakai lagi gitu. Akhirnya lebih memilih ke bahasa yang saat ini ratingnya ya banyak penggunanya lah gitu. Seperti itu. Tapi masih aktif bahasa, cuma studi kasusnya yang kurang banyak gitu jadinya. Nah, jadi itu pilihan ya. Jadi memilih bahasa pemrograman itu ada plus dan minusnya. Java juga banyak kok. Ini studi kasusnya di Android ya. Di server kita bisa jalan di Tomcat ya, dan lain sebagainya. Oke, itu aja mungkin Mas Rizky. Terima kasih. Sudah saya jawab semua ya pertanyaan. Belajar struktur data dengan Python. Nah, jadi ini saya sebenarnya tidak menguasai banget juga, tapi mungkin share buat adik-adik mahasiswa. Mungkin kalau saya dulu, pengalaman saya, struktur data itu memang yang paling sulit. Dapat nilai itu sangat sulit gitu. Tapi setelah kesini ya, menyadari ternyata dari struktur data itu banyak manfaatnya. Mungkin ketika adik-adik masih mahasiswa belum dapat manfaatnya, tapi ikuti dulu aja dosennya. Benar-benar diikuti. Kenapa? Nanti suatu saat kalau bidangnya di riset, di bidang dosen, di bidang peneliti, di bidang praktisi, kita sangat perlu struktur data. Jadi sesulit apapun itu pasti ada solusinya. Coba ke toko buku atau misalnya ke diskusi sama temannya, ya ikut webinar, itu menjadi salah satu cara untuk menguasai struktur data, baik di bahasa apapun itu. Jadi ketika kita sudah menguasai struktur data, mau pindah ke bahasa apapun, mungkin tidak akan perlu waktu lama gitu. Bisa kita pindah-pindah bahasa. Yang penting kita menguasai konsep dari pemrograman, kemudian menguasai struktur data, dan menguasai teknologi terkini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.